Provinsi Sulawesi Tenggara terkenal akan daya tarik wisata bahari. Ya, memang wisata bahari di Bumi Anoa sudah dikenal luas tidak hanya di kalangan wisatawan lokal, tetapi juga di kalangan wisatawan mancanegara. Padahal jika kita lihat lebih dekat, ada beragam potensi wisata yang berpeluang untuk terus dikembangkan, bahkan memberikan kontribusi bagi berkembangnya seberagam aspek di Bumi Anoa. Lantas seperti apa potensi wisata yang ada di lokasi ini? Inilah Untuk Indonesia dari Sulawesi Tenggara. Pesona wisata yang luar biasa bisa ditemukan hampir di setiap kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Selain terkenal akan kekayaan sumber daya alam dan pesona wisata baharinya, keberadaan desa-desa wisata, suatu jenis konsep berwisata yang mulai tumbuh pesat beberapa tahun terakhir, memberikan kontribusi pada perkembangan aspek dunia pariwisata di Bumi Anoa. Halo Pak Beli. Halo Mbak Sosa, apa kabar? Baik banget dong Pak. Wah, saya baru pertama kali nih Pak ngelihat Kendari. Cantik ya Pak ya? Cantik banget dong. Wah. Gimana? Seneng nggak di sini? Ya, sejauh ini sih saya ngelihat pemandangannya oke. Kayaknya untuk wisata menarik ya Pak ya? Banget lah. Berbicara soal wisata, kita kan lagi ngeliat pemandangan yang cantik nih Pak. Kalau tren wisata di Sulawesi Tenggara, itu perkembangannya gimana sih Pak sekarang? Di Sulawesi Tenggara memang orang berkunjung ke sini sebagian besar itu karena baharinya ya, terutama bawah laut juga pantainya yang cantik-cantik. Tapi sekarang ada tren baru orang ke Sulawesi Tenggara itu karena mereka ingin berpetualang di berbagai destinasi yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga mereka ingin mengunjungi desa wisata yang cantik-cantik. Oke, lalu Pak terkait dengan desa wisata, ada berapa banyak sebenarnya desa wisata di Sulawesi Tenggara jika dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada di sini? Di Sulawesi Tenggara jumlah desa wisatanya kurang lebih 298 desa wisata dari 2.100 desa wisata di Sulawesi Tenggara. Dan 2.098 desa wisata tersebut adalah desa wisata yang cantik-cantik, memiliki pemandangan yang indah, masyarakatnya ramah, juga selain itu memiliki pantai, kemudian berbagai daya tarik wisata yang ada di desa tersebut. Nah, berarti setiap desa wisata itu punya keunikannya masing-masing ya Pak? Punya daya tariknya masing-masing. Tadi Bapak menyebutkan bahwa trennya mengalami kenaikan. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tren, grafik angkanya seperti apa sih Pak? Kapan mulai terlihat adanya peningkatan wisatawan datang ke Sulawesi Tenggara? Pasca pandemi COVID-19 ya, Sulawesi Tenggara alhamdulillah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sudah pulih angka kunjungan wisatawannya, bahkan lebih dibandingkan tahun 2019, di mana tahun 2019 kita mendapatkan angka kunjungan sebesar 9 juta dan tahun 2022 alhamdulillah sudah di 12,78 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, dari angka 12, sekian juta tadi yang Bapak sebutkan itu, apakah ada faktor keberadaan desa wisata di sini yang membuat peningkatan tersebut, Pak? Ya, salah satunya iya, Mbak. Jadi dari 12,78 juta wisatawan Nusantara yang ke Sulawesi Tenggara, 10%-nya itu mereka ingin melihat desa wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan memang desa wisata yang ada di Sulawesi Tenggara memiliki keunikannya masing-masing. Bahkan ada beberapa desa wisata memiliki tematik khusus kayak seperti sejarah, ada desa wisata yang memiliki daya tarik seperti tenunan yang indah-indah di Sulawesi Tenggara. Bahkan mungkin kalau Mbak Sosa sampai ke desa tersebut pasti ingin kembali lagi dan membeli beberapa oleh-oleh dari desa wisata tersebut. Ya, ini kan desa wisata ini sangat menarik nih Pak. Lalu bentuk dukungan pemerintah kepada desa-desa ini seperti apa sih Pak? Cerita singkatnya membangun desa wisata di Sulawesi Tenggara. Saya kira memang desa wisata adalah merupakan pendekatan terbaik dari konsep community based tourism ya. Turis yang berbasis komunitas, di mana dalam konsep tersebut masyarakat adalah penikmat terbesar dari kesejahteraannya. Nah, di Sulawesi Tenggara kita benar-benar mendorong desa wisata sebagai salah satu pemain penting dalam industri kepariwisataan di Sulawesi Tenggara. Bahkan memang desa wisata yang ada di Sulawesi Tenggara, beberapa diantaranya memang menjadi juara nasional dalam berbagai anugerah yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian. Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kemenparekraf. Kemudian Pak, tentu ketika kita berbicara mengembangkan potensi, selain berbicara mengenai dampak positifnya, ada juga mungkin kendala yang dialami. Mungkin bisa dijabarkan juga Pak terkait dengan dampaknya positif seperti apa, tetapi kendalanya juga
seperti apa? Dampak positif yang sejauh ini kami lihat adalah memang di beberapa desa wisata yang kami bina benar-benar bisa mendapatkan peningkatan ekonomi bagi masyarakatnya. Nah, kalau dampak negatifnya atau tantangan yang kami hadapi sejauh ini adalah memang meyakinkan masyarakat sih Mbak, bagaimana mereka bisa mensupport dan mendukung desanya masing-masing sebagai desa wisata yang baik lah, yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Baik, lalu Pak, terkait dengan harapan dan mimpi besar Bapak melihat potensi yang ada, seperti apa sih pariwisata Sultra ke depan yang Bapak harapkan? Dari sisi kepariwisataan sebenarnya Sulawesi Tenggara mempunyai potensi yang sangat banyak. Jadi Sulawesi Tenggara bukan hanya kita berbicara tentang hasil-hasil alam seperti nikel, emas, dan aspal, tapi sebenarnya juga pemandangannya sangat indah dan memiliki potensi wisata yang bisa kita dorong dan bisa menarik perhatian wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Oke, jadi Sulawesi Tenggara nggak cuma terkenal Wakatobinya saja ya Pak ya, jadi banyak potensi lain. Ya. Apa Pak mungkin yang bisa dikasih tahu ke saya, di-spill sedikit mungkin terkait dengan desa wisata yang menarik nih Pak? Desa wisata yang menarik, kalau boleh saya rekomendasikan buat Mbak Sosa. Pertama nanti kunjungi desa wisata Sani-Sani di Kabupaten Kolaka. Di sana desa wisata memiliki daya tarik yang sangat lengkap, mulai dari lautnya, pegunungan, sawahnya. Kemudian Mbak Sosa boleh juga mengunjungi desa wisata Wasuemba di Kabupaten Buton yang alam bawah lautnya sangat indah, keren sekali. Bahkan di kawasan tersebut ada kawasan adat yang bernama kawasan Kaombo, di mana masyarakat di situ tidak boleh menangkap ikan sama sekali. Kalau ketahuan menangkap ikan itu bisa didenda jutaan rupiah. Nah, itu pemandangan bawah lautnya sangat cantik sekali. Nah, setelah itu Mbak Sosa bolehlah jalan-jalan ke desa wisata Gaya Baru. Nanti di sana ada taman namanya Waburi Park. Kalau mau habiskan waktu sore hari, pemandangannya indah sekali. Nah, itu akan membuat Mbak Sosa selalu ingin mengunjungi Sulawesi Tenggara. Sama saya mau lihat satu lagi nih Pak, saya baca-baca tuh ada juga desa wisata Rongi ya Pak, yang Rongi, menarik juga ya. Kalau Mbak Sosa suka kopi, jangan lupa rasakan kopinya, sangat enak sekali. Oke, saya sudah dapat informasinya, saya akan berangkat menuju ke sana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Sosa, hati-hati di jalan ya. Siap, thank you Kalau Bapak. sudah kunjungi, balik lagi ke sini ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Tenggara memiliki potensi wisata bahari. Tetapi, ada satu desa wisata di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang menyajikan keindahan wisata paket lengkap pada satu lokasi, mulai dari wisata bahari hingga glamping di pegunungan dan wisata adventure, yaitu Desa Sani-Sani. Pak Mujur, bisa diceritakan Pak terkait dengan ide atau gagasan awal menjadikan Desa Sani-Sani ini menjadi desa wisata itu seperti apa Pak Dung? Ya, sebelumnya saya menjabat sebagai kepala desa, saya sebenarnya hobi nge-trail dulu. Nge-trail, keliling-keliling desa. Disinilah saya berpikir, bagusnya desa nanti ini arahnya ke desa wisata dengan potensinya yang luar biasa, memiliki alam yang begitu indah. Apa saja Pak potensi yang sudah dikembangkan dan masih akan dicoba untuk dikembangkan ke depannya? Ya, potensi di Sani-Sani ini selain dari perkebunan kan, kalau di sisi kanan yang kita di laut, kami di Kabupaten Kolaka tinggal desa Sani-Sani saja yang lagi membudidayakan rumput laut yang masih sehat. Dari bahan baku rumput laut inilah yang kami mau jadikan, mengangkat bagaimana bisa dikelola, jangan hanya sampai di bahan baku saja, tapi bagaimana bisa ada keripik, snack-snack UMKM-nya untuk para ibu-ibu untuk peningkatan ekonominya mereka dari sisi situ. Mudah-mudahan kita membangun desa wisata yang sustainable, berkelanjutan, ya, terintegritas. Listrik juga, PLN sudah naik sepanjang 25 kilo. Jadi Sani-Sani ini terpenuhi tiang listriknya sudah memenuhi semua itu. Tapi kan desa wisata ini kita tahu Pak, ini merupakan konsep wisata yang baru sebenarnya. Mulai terlihat ada tren peningkatan atensi publik untuk desa wisata tuh setelah pandemi atau sejak pandemi. Nah,
Bagaimana Bapak sebagai tokoh di desa ini menggerakkan masyarakat untuk mau terlibat membangun desa Sani-Sani jadi desa wisata dan juga melibatkan peran pemerintah Pak, pemerintah setempat? Membangun desa ini harus dibuka aksesnya dulu. Menghubungkan antar dusun, antar rumah warga. Jadi kita buat jalan 2017, 18, 19 baru bisa kita nyambung semua satu desa ini. Pas 2020 COVID-nya, pas COVID-nya kita tidak bisa apa-apain, ya mulailah kita benahi per spot pantai dulu. Nanti di puncak juga kita mulai mengajak perangkat desa dulu. Perangkat desa dulu kita ajak. Nanti di tahun 2020 pas ini kita mintalah ke pemerintah daerah pusat, pemerintah daerah untuk menetapkan kita ini sebagai desa wisata melalui ketetapan SK Bupati. Sambil masyarakat pelan-pelan kami pemahaman bagaimana menjaga lingkungan, yang terutama bagaimana kita bisa ramah dengan tamu, bagaimana bisa memenuhi tamunya datang nanti nginapnya di mana, terus mereka makannya di mana, apa yang kita sajikan ketika mereka datang. Nah, saya juga dapat informasi nih dari Pak Kadispar Sulawesi Tenggara bahwa terjadi peningkatan wisatawan ya Pak ke desa Sani-Sani. Nah, saya penasaran cara promosi apa yang digunakan sama desa Sani-Sani dan sejak kapan tren peningkatan wisatawan ini mulai terlihat? Tentunya kalau mau promosi itu kita tidak bisa promosikan melalui telepon biasa saja, pasti pakai media digital. Alhamdulillah dari Kementerian Pariwisata koordinasi dengan Kementerian Kominfo, kami diberikan BTS di puncak tahun 2022. Mulailah kami membuat FB, Instagram, konten-konten juga ya, rajin konten. Oke. Pak, pasti kan dengan peningkatan tren wisatawan semakin dikenal publik, ada dampak yang dirasakan oleh warga di desa Sani-Sani. Apa Pak dampak signifikan? Mungkin dari aspek ekonomi salah satunya seperti apa? Yang terasa kalau saya bertanya-tanya sama warga, tentunya akses sudah mulai bagus pelan-pelan. Karena sudah mulai ada rigid beton, terus kesadaran lingkungan mereka sudah mulai pelan-pelan menjaga lingkungan, dan saya lihat buat anak-anak muda sudah mulai membuat kerajinan, sudah mulai model pelatihan. Kalau peningkatan ekonominya jelas rumah makan, warung-warung. Bergerak terus, ya Pak? Bergerak beriling. Terakhir Pak, sebagai seorang tokoh di desa Sani-Sani yang bisa saya katakan menginisiasi juga akhirnya desa ini menjadi desa wisata. Apa harapan Bapak untuk keberadaan desa wisata dan apa yang mungkin pesan disampaikan kepada pemerintah untuk kemajuan desa wisata ke depannya? Jadi membangun desa wisata memang agak mudah diucapkan, tapi agak tidak semudah itu kalau desa wisata direalisasikan. Beda dengan objek wisata. Kalau desa wisata kita betul-betul pengaruhi ruang lingkupnya, karena di sini desa yang sangat luas, jadi banyak yang harus kita untuk memenuhi itu desa wisata yang orang bilang terintegritas, mulai dari lingkungan, SDM-nya yang terutama, masyarakat, kesadaran masyarakatnya yang terutama, bagaimana bisa air mereka terpenuhi, kesehatannya, pendidikannya. Desa wisata mempengaruhi semua stakeholder sebenarnya. Harapan kita ya pemerintah pusat, baik itu kementerian dan turun sampai ke gubernur, bupati, sampai DPRD-nya semua ya. Membangun desa wisata itu sudah komplit. Jadi diperlukan satu visi antar lembaga hingga ke tingkat daerah untuk bisa merealisasikan konsep desa wisata yang seutuhnya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Mujur sudah berbagi cerita tentang desa wisata, desa Sani-Sani. Semoga kedepannya desa wisata ini dapat terus berkelanjutan seperti harapan kita semua. Baik, terima kasih banyak juga Mbak telah berkunjung di desa wisata Sani-Sani. Bukan hanya pantai Desa Bahari, ternyata Buton Selatan, Sulawesi Tenggara masih menyimpan destinasi wisata yang tak kalah mempesona, yakni Taman Waburi, yang kini sudah sangat populer khususnya di kalangan masyarakat sekitar. Terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Lapan Dewa, Waburi Park atau Taman Waburi merupakan kawasan wisata yang menyajikan keindahan alam berupa laut, pantai, dan tebing. Selain menyuguhkan wisata pemandangan yang cantik, ternyata di lokasi ini
wisatawan juga dapat menikmati berbagai fasilitas penunjang lain yang telah disiapkan oleh masyarakat Desa Gaya Baru. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Waawa, tokoh pelopor desa wisata di Desa Gaya Baru, Kabupaten Buton Selatan. Halo Ibu, terima kasih telah menyediakan waktunya untuk kami. Ibu mungkin bisa diceritakan terkait dengan bagaimana cerita awal ketika Ibu dan rekan-rekan memprakarsai berdirinya desa wisata Desa Waburi. Awalnya kemarin di tahun 2019 di Bursa Inovasi Desa. Ya, di situ ada pilihan-pilihan regulasinya dari pemerintah pusat, itu di situ ada pengembangan pariwisata. Nah, di situ kami berpikir bahwa potensi desa kami yang hari ini tidak dikenal orang, yang tandus seperti ini, mungkin cocoknya ini. Dari situ kami rapat bersama masyarakat tokoh. Akhirnya kami memilih pada saat itu untuk menjadi salah satu perencanaannya kami adalah pengadaan pariwisata di desa kami, membuka pengembangannya di sini. Membuat pengunjung tertarik di tempat ini, view-nya di tebing ini. Awalnya seperti itu kemarin. Lalu Ibu mungkin bagaimana terkait dengan pemandangan ataupun apapun yang bisa dinikmati oleh para wisatawan di lokasi Desa Wisata Gaya Baru, Bu? Ya, salah satunya sunset, terview tadi. Di sini juga ada salah satunya nelayan ya. Di sini 99% itu nelayan. Dan semuanya kalau di musim bulan 8 sampai 9 itu di sini ini adalah pencari ikan terbang. Di sini kami tidak dikenal, pemasarannya itu sangat susah. Sehingga dengan bisa kami dikunjungi di sini, mungkin di situ orang bisa tahu bahwa di sini ternyata tempat penghasil ikan terbang di sini. Ya, satunya ikan garam, ikan asing. Yang hari ini sudah dikemas oleh BUMDes menjadi salah satu oleh-oleh ketika ada pengunjung yang ke sini. Nah, saya penasaran Bu terkait dengan peran dari teman-teman di Pokdarwis. Seperti apa peran teman-teman ini, Bu? Pokdarwis ini dibentuk di desa, tapi SK-nya itu dari pemerintah kabupaten. Ya, kami didukung oleh pemerintah kabupaten, mereka melantiknya di sini kemarin. Dilantik di tempat ini di desa kami. Mereka kita didik, kita berikan pemahaman bahwa pentingnya pemahaman tentang pariwisata, bagaimana bisa melayani para pengunjung. Sehingga hari ini mereka alhamdulillah sangat bagus, sangat rapi walaupun masih dalam tahap pembelajaran sih. Masih butuh banyak masukan-masukan, masih butuh banyak pelatihan tentang bagaimana sih dalam mengelola pariwisata ini. Yang hari ini aktif yang diaskakan itu ada 50 orang. Terakhir, bagaimana dengan rencana ke depannya? Apa saja mungkin yang akan dibangun ke depannya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata di lokasi ini? Planningnya ke depan sangat banyak. Dan apa yang kami lakukan hari ini, yang kelihatan hari ini, yang bisa kami perlihatkan pada hari ini baru 30% dari perencanaan. Yang ke depannya mungkin ada permainan anak, yang akan ada kolam, ada meeting room, ada glamping, ada villa yang salah satunya penunjang daripada para pengunjung. Akan masih banyak yang lainnya untuk bisa menunjang pengunjung-pengunjung sudah bisa betah di sini, Pak. Kenapa bisa sampai seperti ini? Tentu karena dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, namun kami tetap berharap memohon kepada mereka untuk tetap dibantu. Karena salah satunya masalahnya kami adalah anggaran. Harapan kami mereka tetap membantu kami, mendukung kami agar harapan kami ini bisa terkabul. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Desa-desa wisata di Bumi Anoa memiliki beragam keunikannya masing-masing yang menjadi magnet bagi wisatawan. Tetapi pengembangannya memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak agar tantangan yang ada tidak menjadi hambatan, tetapi menjadi dorongan demi kesuksesan masyarakat Sulawesi Tenggara. Untuk Indonesia, Sulawesi Tenggara.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.